Sebuah berita keji, berita dusta, berita bohong yang dialami oleh seorang gadis solihah, seorang wanita yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW, terkena fitnah yang amat dahsyat. Inilah kisah berita bohong mengenai Aisyah radhiyallahu anha. Seperti biasa, ketika Rasulullah SAW ingin berpergian, Rasulullah akan senantiasa mengundi di antara istri-istrinya siapa di antara mereka yang akan menemani Rasulullah SAW. Dan dalam undian kali ini ternyata Aisyah lah yang menemani Rasulullah. Sepulang dari berperang Bani Mustalik, di tengah perjalanan Rasulullah SAW dengan para rombongan berikut dengan Aisyah beristirahat di sebuah tempat. Aisyah ditempatkan memang di atas seekor unta, ada sebuah tenda di mana Aisyah berada di dalamnya agar Aisyah tidak terlihat oleh banyak orang. Ketika di masa peristirahatan tersebut, Aisyah keluar dari untanya karena ada sebuah keperluan. Dan ketika ingin kembali lagi ke untanya tersebut, Aisyah merasa bahwa kalungnya jatuh sehingga ia harus mencari kalungnya dan kembali lagi keluar dari rombongan tersebut. Dan ketika Aisyah pada akhirnya kembali lagi ke untanya, alangkah kaget Aisyah karena ia ternyata telah ditinggal oleh para rombongan. Rasulullah SAW dan rombongan tidak tahu bahwa Aisyah tidak berada di tenda di atas unta tersebut. Maka Aisyah pun bersedih dengan seorang diri. Ia duduk dan kemudian tertidur. Ia berharap ada rombongan yang kembali lagi untuk menemukannya dan menyadari bahwa Aisyah telah tertinggal dari rombongan tersebut. Apa yang terjadi selanjutnya? Ada seorang pemuda yang juga tertinggal dari rombongan tersebut bernama Safwan bin Mu'attal, dan sangat terkejut ketika melihat istri Rasulullah SAW seorang diri tertinggal dari rombongan. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut Safwan bin Mu'attal selain kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan tanpa berkata-kata pula, Safwan meminta Aisyah radhiyallahu anha untuk naik ke atas untanya, dan Safwan pun memandu unta tersebut sampailah menuju ke Madinah. Dan sampai di Madinah, berita bohong ini pun mulai tersebar. Bagaimana di Madinah seorang tokoh munafik bernama Abdullah bin Ubay bin Salul akhirnya membuat berita bohong kepada seluruh orang, memprovokasi orang-orang untuk membenci Aisyah radhiyallahu anha dan mengatakan bahwa Aisyah, lihat, ia telah berdua-duaan dengan Safwan. Aisyah telah berselingkuh dengan Safwan. Istri Rasulullah SAW telah berbuat zina. Dan kalimat-kalimat itulah yang kemudian membuat seluruh orang yang berada di Madinah percaya dengan kabar tersebut. Aisyah jatuh sakit ketika itu selama sebulan dan tidak mengetahui bahwa seluruh orang di Madinah sedang membicarakan dirinya yang merupakan berita bohong. Suatu ketika Aisyah keluar dari rumahnya bersama Ummu Mistah, dan Ummu Mistah tersandung dan kemudian mengatakan kalimat celakalah Mistah, mengatakan anaknya sendiri. Aisyah bertanya, Ummu Mistah, ada apa? Kenapa engkau katakan bahwa anakmu ini celaka? Mistah adalah orang yang ikut dalam perang Badar, kata Aisyah. Ummu Mistah pun menjelaskan bahwa ternyata anaknya dan banyak orang di Madinah sedang bergunjing tentang Aisyah. Aisyah kaget dan Aisyah menyadari bahwa ternyata selama ini setelah pulang dari berpergian kemarin, memang Rasulullah berbeda sikapnya. Rasulullah tidak seperti biasanya. Rasulullah hanya bertemu sebentar dengan Aisyah dan Rasulullah hanya mengatakan, bagaimana kabarmu Aisyah? Sudah begitu saja. Aisyah kaget dan Aisyah meminta izin kepada Rasulullah untuk pulang ke rumah orang tuanya. Sampai di rumah orang tuanya, Aisyah berkata kepada sang ibu, Ibu, apa yang terjadi padaku? Berita apa yang tersebar di kalangan orang-orang Madinah? Dan ibunya pun menceritakan yang sebenarnya. Aisyah tidak kuasa membendung air matanya. Ia wanita solehah yang sangat menjaga dirinya. Namun bisa-bisanya orang-orang menyebarkan fitnah yang begitu keji kepada Aisyah. Maka siang malam Aisyah hanya menangis terus-menerus. Siang malam Aisyah menderaikan air matanya. Dan kemudian hanya berpasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berita keji yang tersebar di seluruh penduduk Madinah. Rasulullah SAW pun datang menghadap kepada Aisyah dan berkata pada Aisyah, Aisyah, aku sudah mendengar berita tentang engkau dan engkau tahu bahwa seluruh orang di Madinah sedang bergunjing tentang engkau.
Kalau engkau benar tidak melakukan perbuatan itu Aisyah, maka Allah akan membebaskanmu. Tapi kalau engkau benar melakukan perbuatan itu Aisyah, maka bertaubatlah kepada Allah. Dan Allah akan mengampuni semua dari dosa-dosamu. Rasulullah berucap seperti itu kepada Aisyah. Aisyah yang tadinya menangis begitu banyak air mata yang keluar karena berita itu sangat menyakitkan hatinya dan tak bisa berbuat apa-apa. Kemudian mendadak menghapus air matanya. Dan kemudian ia katakan, ibu, ayah, katakan kepada Rasulullah bahwa itu tidak benar. Dan ayah dan ibu Aisyah tidak berkata apa-apa. Apa yang dikatakan oleh Aisyah, orang yang sedang dizalimi ini? Aisyah mengatakan, aku adalah seorang gadis belia. Aku adalah orang yang mungkin tidak banyak membaca Al-Quran. Tapi ketahuilah, ketika aku mengatakan, aku tidak pernah melakukan itu dan Allah tahu aku tidak pernah melakukan itu, kalian tidak akan pernah percaya kepadaku. Dan kalau aku katakan, aku adalah orang yang melakukan itu yang ingin kalian dengar, kata Aisyah. Ia menahan air matanya, ia tahu bahwa ini adalah perkara yang amat menyakitkan hatinya. Maka Aisyah mengatakan, apa yang bisa aku lakukan? Aku hanya bisa berserah. Aku menyerahkan diriku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku bersabar dengan semua yang terjadi. Dan penolongku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kata Aisyah. Tawakal Allah, berpasrah kepada Allah atas fitnah-fitnah keji yang terjadi di luar sana. Aisyah memperbanyak salatnya, Aisyah memperbanyak zikirnya, Aisyah menjadi hamba Allah yang semakin dekat kepada Allah. Dan ternyata berita bohong yang membuat Aisyah sakit hati tersebut ternyata mendapatkan apa? Lihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan Aisyah lewat firman-firman Allah, dan Rasulullah mengatakan, Aisyah bergembiralah bahwa ternyata Allah sudah membebaskanmu. Dan apa yang dikatakan oleh ibu Aisyah, berterima kasihlah kepada Rasulullah Aisyah. Apa kata Aisyah? Tidak, wahai ibu, aku tidak akan berterima kasih kepada Rasulullah. Aku berterima kasih kepada Allah. Allah lah maha penolongku, wahai ibu. Allah lah yang membebaskanku, wahai ibu. Lihat, Aisyah menjadi gadis solihah yang dalam setiap keadaan senantiasa bertawakal Allah atas sebuah fitnah keji yang terjadi kepadanya. Wahai jemaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah ini menjadi pembelajaran luar biasa berharga. Bagaimana banyak sekali orang-orang yang tidak mampu menjaga lisannya, padahal Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada kita, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fayakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia yang berkata-kata baik atau dia diam. Mudah-mudahan kisah ini menjadi pembelajaran berharga untuk kita berhati-hati dalam mengeluarkan lisan kita, untuk kita berhati-hati menyakiti hati orang lain. Karena ternyata barang siapa yang bisa menjaga lisannya, insya Allah akan masuk ke dalam jannahnya. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran, jaga lisan, dan insya Allah